Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku, Miss Diana Marisda dan Mas. Oh iya, Mas Diana lagi main skateboard guys. Jadi aku tadi nggak ikut karena aku ada cucian di bawah. Biasalah ibu-ibu. Nah, hari ini aku mau share ke kalian langkah-langkah apa aja yang harus kalian lakukan kalau kalian berencana untuk hamil di Jerman atau nggak sengaja hamil di Jerman dan mau lahiran di Jerman. Langsung aja yuk. There's nothing I can say to make it right. We had our share of troubles and we couldn't fight no more. We couldn't fight no more. I know that I'm the one to blame. I gave it all away and I've got no claim to your heart. Baby, what if we restart? Don't waste your life letting your love die. I'm talking about you and I, giving this one more try. I'm waiting on you. Sebelum kalian tonton video ini aku buat dari informasi-informasi yang aku dapetin dari pengalaman aku sendiri selama aku hamil sampai sekarang udah 9 bulan. Dan aku tanya-tanya ke ibu-ibu atau teman-teman aku di sini yang udah hamil dan punya anak gitu. Jadi maaf ya kalau misalnya aku agak-agak so tau atau gimana, karena ini juga kehamilan pertama aku. Langsung aja yuk ke langkah pertama. Langkah pertama, kalau kalian udah positif hamil nih dari tes pack di rumah, terus kalian harus cari dokter terdekat di daerah rumah kalian. Nah, cara carinya gimana? Kalian bisa searching di internet. Setelah itu kalian juga bisa pilih tuh mau dokter cewek atau dokter cowok. Terus bisa lihat juga agamanya mau Islam atau Kristen. Nah, dari pengalaman aku sendiri, kemarin itu aku cari dokter yang cewek dan Islam. Tapi kan harus buat janji tuh. Nah, janjinya tuh masih lama, sekitar 1 bulan lagi. Sedangkan kita udah mau periksanya cepet-cepet gitu, karena seneng lah baru anak pertama. Akhirnya kita pakai dokter cewek. Jadi tergantung kalian sih mau pilih dokter yang kayak gimana. Yang penting yang terbaik lah gitu. Masuk ke langkah yang kedua. Setelah kalian udah tahu informasi tentang dokternya, kalian bisa nelpon dokternya untuk buat termin, atau kalian bisa datang langsung ke tempat dokter itu praktek untuk buat janji gitu. Setelah kalian udah dapet termin dengan dokternya, kalian bisa langsung datang ke tempat praktek dokter itu. Nah, dari jarak waktu dari kalian buat termin sampai kalian dapet termin itu sekitar seminggu, 2 minggu, 3 minggu, atau sebulan, tergantung pasien dari dokter itu banyak atau enggak. Wah, udah sampai nih di tempat praktek dokternya. Saatnya kalian ke bagian resepsionis. Di bagian resepsionis kalian ditanya biodata dan cara pembayarannya pakai asuransi apa. Asuransi ini penting karena di Jerman itu ada 2 asuransi, asuransi wajib sama asuransi yang swasta. Nah, kalau misalnya asuransi wajib itu biasanya di cover semuanya, tapi kalau asuransi swasta itu cuma berapa persen, malah bahkan ada yang nggak di cover sama sekali, kayak asuransi aku kemarin tuh pas awal-awal sampai Jerman. Nah, asuransi wajib itu apa aja? Contohnya apa sih? Dulu. Contohnya KKH, AOK, TK. Terus kalau misalnya yang swasta, contohnya Allianz, Mawista, lagi ya. Itulah contohnya kayak gitu. Pokoknya pastiin dulu asuransi kalian itu apa, karena kalau misalnya asuransi swasta yang nggak nge-cover sama sekali kayak gitu, tiba-tiba nanti pulang dari dokter kalian dapat tagihan yang sangat besar. Sekitar 1 kali check up tuh berapa ya kalau dirupiahin? 2 juta, 3 juta, 4 jutaan, segituan lah pokoknya. Kalau urusan administrasinya udah selesai, saatnya pengecekan. Pertama adalah cek urin. Nah, nanti kalian disuruh kamar mandi, terus ambil urin kalian, namain, taruh. Sudah gitu antri lagi untuk tensi darah, cek darah, terus berat badan berapa, pokoknya buat data-data gitu deh.
Habis itu kalian antri lagi tuh. Kalau kalian hamilnya udah gede kayak aku, si perutnya ini nanti dikasih Doppler. Doppler kan Doppler tuh buat dengerin detak jantung bayi. Nah, nanti ditempel gitu. Cukup lama sih, hampir kayak 15 menit atau setengah jam, kayak gitulah. Setelah itu kalian antri lagi untuk datang ke dokternya. Nah, pas datang ke dokternya, kalian di situ bisa konsultasi. Pertama tuh konsultasi dulu, kayak ditanya keluhannya apa, bla 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 bla. Terus abis itu USG deh. USG-nya itu ada 2 tahap. Kalau kandungannya masih kecil, USG-nya dari bawah. Tapi kalau misalnya kandungannya udah besar, baru dari perut. Nah, USG di sana juga, di tempat aku ya, nggak tahu kalau tempat lain, mungkin juga lebih canggih lagi. Ada 2 dimensi, 3 dimensi, 4 dimensi. Jadi kalau misalnya si muka bayinya lagi kelihatan, baru diambil yang 4 dimensi gitu. Dan pas pertama kali kalian konsultasi dengan dokter, kalian bisa tanya ke dokternya tentang hebame. Hebame itu apa? Hebame itu artinya bidan yang tugasnya itu beda-beda. Dia itu bertugas dari awal kalian hamil sampai kalian melahirkan. Tugasnya ngapain? Tugasnya ngurusin kalian? Enggak. Tugasnya dia datang ke rumah, terus kayak nanya-nanya kandungannya gimana, terus kalau misalnya bayinya udah lahir, cara mandiin bayinya seperti apa, kayak gitu. Aku sendiri, aku nggak pakai hebame sampai 9 bulan sekarang. Karena kandungan aku sekitar 4 bulan deh, atau 3 bulan di Indonesia gitu. Terus pas udah kesini kandungannya udah besar, wah kayaknya udah nggak dapet juga hebame, karena hebame ini nyari sendiri di internet. Jadi nanti kalian nyari hebame terdekat di daerah rumah kalian, terus kalau udah dapet telepon, terus buat janji, sudah deh nanti dia datang. Bisa 2 hari sekali, 3 hari sekali, bisa seminggu sekali, bisa sebulan sekali, tergantung dari kebutuhan kalian gitu. Ini penting sih infonya. Jadi kalian kalau mau dapat infonya lebih, karena aku nggak pakai hebame, jadi aku nggak tahu pas lagi hamil tuh hebame ngapain aja. Jadi kalian bisa tanya langsung ke dokternya gitu. Wah, udah 8 bulan, udah 9 bulan nih, dikit lagi dia mau keluar guys. Dia mau lahiran di mana? Kita harus nyari rumah sakit. Rumah sakit nyarinya gimana? Dicariin sama dokter kandungan kah? Enggak. Kita nyari sendiri. Nyarinya gimana? Pertama, kalian bisa searching juga di internet rumah sakit terdekat ya, karena kan kalau ngelahirin kan nggak tahu ya waktu yang tepatnya kapan gitu, meskipun ada perkiraan lahirnya gitu. Nah, kalian kan harus cepet tuh, makanya cari rumah sakit terdekat dari rumah kalian gitu. Terus kalau udah tahu rumah sakitnya, kalian bisa datang langsung ke rumah sakitnya dengan bawa buku. Oh iya, ada di sini tuh ada namanya, kalau di Indonesia buku pink ya, kalau di sini tuh ada namanya Mutuar Pas. Jadi kayak buku hamil juga, sama kayak buku pink, nggak beda jauh. Nah, kalian harus bawa itu kemana-mana kalau di sini. Jadi kayak kalau misalnya kalian amit-amit ya kenapa-napa di jalan, terus orang bisa tahu oh dia hamil gitu. Nah, ini juga dibawa pas lagi daftar ke rumah sakit untuk melahirkan. Terus apa lagi ya? Oh, jadi hari pertama kalian datang ke rumah sakit yang tempat kalian untuk melahirkan itu, kalian buat termin dulu. Buat termin sekitar semingguan lah. Minggu depannya kalian datang baru bisa tanya-tanya dan lihat rumah sakitnya. Kayak aku kemarin. Dan mungkin sekian video dari aku, karena udah habis kayaknya materinya. Sampai situ dulu aja. Mas Siti juga belum pulang-pulang nih. Panas juga. Namanya ibu hamil ya. Pegel sebenarnya. Ya udahlah, semoga informasi yang aku kasih ke kalian bermanfaat. Kalau misalnya kalian emang gak berencana untuk hamil atau melahirkan di sini juga, ya nggak apa-apa lah. Jadi informasi, oh udah tahu kalau di Jerman kayak gini, di Indonesia kayak gitu. Nah, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih terakhirnya? Nggak ada ya. MRMS Family dari aku buat kalian. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So good when we get together. Everything's so